banyak para tamu-tamu Rasulullah itu disambut dulu di Masjid Nabawi, dan tamu Rasulullah itu, utusan-utusan itu, mereka tidak semuanya dalam beragama Islam. Maka masuk ke masjid, mereka menemui Rasulullah dan bersahadat di depan Nabi di dalam masjid yang pada waktu itu mereka masih kafir. Jadi tidak masalah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selama syarat-syaratnya dan ketentuan-ketentuan, baik ketentuan syariat ataupun ketentuan sosial dijaga, maka insya Allah tidak akan menjadi heboh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya orang kafir masuk ke masjid? Nah, kemarin kan heboh, ada Buddha atau Hindu itu yang hari Waisak itu kan heboh kemarin, mereka singgah di masjid, kan banyak yang heboh tuh Pak. Lalu mereka berdoa, ada dengar beritanya? Nah, apa hukumnya non muslim masuk ke dalam masjid? Dia sebenarnya kemarin itu banyak hoaxnya. Jadi para biksu atau apa namanya di Buddha itu, mereka kan jalan menuju Candi Borobudur. Nah, itu pula apa mereka gitu ya, mereka hari Waisak itu berkunjung ke candi-candi. Lalu di tengah jalan capek, penat, akhirnya singgah di masjid dan tidak masuk ke dalam masjid, tapi hanya di luar, di apa istilahnya, di teras. Tetapi ketika difoto, di video nampak seperti berada di dalam masih banyak, makanya akhirnya banyak yang heboh. Tapi secara hukum bagaimana? Para ulama mengatakan, mayoritas mengatakan mereka masuk masjid itu boleh. Ya, mereka masuk masjid itu boleh. Ini pada aspek hukum. Ya, tapi kalau beribadah pula mereka di sana itu tentu tidak boleh. Tapi kalau sekedar mereka masuk beristirahat, ya, menjaga menjaga kebersihan, ya, kemudian mereka duduk dan mungkin beristirahat di dalam juga tidak apa-apa. Ini secara hukum. Cuma sekarang menjadi heboh itu disebabkan apa? Disebabkan konsep toleransi yang kebablasan. Ya, kenapa ada orang pengajian dibubarkan? Ada non muslim yang beribadah di gereja dijaga. Akan di situ tuh apa namanya? Kemaruk sosialnya di situ. Jadi bukan sekedar persoalan hukum, tetapi persoalan psikologis, respon terhadap masalah-masalah sosial. Jadi yang di satu sisi dijaga, di sisi yang lain dibubarkan. Ya, garang sesama muslim, tetapi lebay lembut kepada yang lain. Nah, kalau sekadar menjaga toleransi oke lah, tetapi jangan pula ada pengajian dibubar-bubarkan layaknya preman yang berkelahi. Ya. Jadi kemaruk sosial itu sebenarnya yang terjadi. Tapi pada aspek hukum, non muslim boleh masuk ke dalam masjid dengan kriteria-kriterianya. Sebagaimana kita juga tak masalah masuk ke dalam gereja. Yang masalah nanti nampak lambang apa tuh, begini pula kita sujud pula, itu ya masalah. Ini sekedar masuk, ada keperluan mungkin, dan bahkan sholat di dalamnya juga tidak masalah selama menghadap kiblat. Nah, itu diantara yang tertulis di dalam kitab-kitab fikih, diantaranya adalah fikih sunnah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam hal ini maka jika ada orang kafir yang masuk ke masjid bersyahadat, dia di masjid itu dituntun seperti hampir sekali seminggu setelah Jumat di Masjid Raya An-Nur. Kalau mereka baru bersyahadat dan ternyata di situ syahadatnya, maka hukumnya boleh. Ya, karena kemarin sempat juga kita para ustadz di grup terjadi semacam muzakarah, perdebatan boleh apa tidak. Nah, ternyata setelah kita baca, ada yang masuk ke masjid itu dia sudah bersyahadat. Jadi masuk ke masjid itu hanya untuk apa istilahnya
administratif saja, ada yang menyaksikan, ada tanda tangan di hadapan siapa, dapat sertifikat atau dapat surat keterangan, hanya syahadat ulang karena di luar dia sudah bersyahadat, maka dalam hal ini tidak masalah. Ada yang memang datang belum muslim di situ bersyahadatnya, bagaimana hukum seorang non muslim masuk ke masjid? Tak masalah, karena apalagi li maslahatin rajihah, demi kemaslahatan yang kuat. Apa maslahat yang kuat di sana? Dia datang untuk mengucap syahadat. Dan banyak para tamu-tamu Rasulullah itu disambut dulu di Masjid Nabawi, dan tamu Rasulullah itu, utusan-utusan itu, mereka tidak semuanya dalam beragama Islam. Maka masuk ke masjid, mereka menemui Rasulullah dan bersyahadat di depan Nabi di dalam masjid yang pada waktu itu mereka masih kafir. Jadi tidak masalah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selama syarat-syaratnya dan ketentuan-ketentuan, baik ketentuan syariat ataupun ketentuan sosial dijaga, maka insya Allah tidak akan menjadi heboh.